Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala rabbi shrah li wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Salam dari Putra 47. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat, tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap iman dan Islam, tetap sejahtera dan selalu bisa meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini sedikit atau cuplikan bahasan tentang ilmu tauhid yang sangat penting sekali, yang harus Anda pelajari biar Anda tambah keyakinan kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali orang yang bertanya, orang yang tanya-tanya seperti bagaimana, di mana dan apa sebenarnya Allah itu. Apa sebenarnya Allah itu? Jelas tidak ada tafsirnya. Apa itu Allah? Dirinya alam. Siapa itu Allah? Satu maha ruang dan semesta alam. Bagaimana Allah itu meliputi alam, dunia dan akhirat. Yang dapat mengalahkan pengaruh ketuhanan dan kenabian yaitu dengan kesadaran tinggi dalam pengenalan. Kalau kita musyahadah pada kosong, kita berada dalam kosong, sadari kita benar-benar dalam kosong, itulah yang tidak ada tafsirnya. Yang tidak ada tafsirnya itulah hak, maka kosonglah dia. Ini pribadi antara kita semua dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaannya perasaan itu ruh kita atau Roh Kudus, ruh yang suci, hendaklah kita rasakan sampai kepada yang diam. Diam itu diam pikiran dan perasaan, benar-benar kosong. Yang di tengah hati inilah diistilahkan ada di dalam diam. Tubuh yang diam inilah yang tajali, syahadat ada di dalam diam. Roh adalah roh itu kudus atau suci, itu zat mutlak, dan zat mutlak itu rahasia Tuhan. Kalau roh rohian itu sifat atau cahaya zat mutlak itu, cahaya zat itu menjadi manusia. Cahaya zat inilah cahaya Roh Kudus, cahaya diri Roh Kudus atau roh yang suci. Tubuh yang diam itulah yang tajali, syahadat ada di dalam diam. Roh Kudus itu zat rahasia Tuhan, sedangkan zat dan sifat itu satu, maka ingatan dan perasaan itu mesti harus satu. Sahnya tafakur, Roh Kudus dan diam, kosong itu nyawa hakiki atau nur. Muhammad itu nyawa majati, artinya yang ada di tengah hati. Musyahadah pada kosong, kita berada dalam kosong, sadari kita berada dalam kosong, itulah ha yang tidak ada tafsirnya. Jadi ha ini tidak diucapkan dengan huruf atau dengan suara, tidak dibunyi-bunyikan, cukup disadari kita berada dalam kosong atau kekosongan. Tafakur tidak boleh lama-lama, jika lama bisa menjadi jahat. Hanya satu saat saja. Untuk cepat berhasil, bawalah dengan mengaji Quran. Jangan ingat-ingat kosong dan sesuatu lagi. Apabila merenyam-renyam hilang atau hayalan hilang, sampailah orang itu. Orang yang sempurna mengenal Allah itu, apa yang terlintas, terdengar, teringat, terpandang, dan lain-lain, itu semuanya bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penghabisan tafakur, siapa memandang putih dirinya, sampailah ilmunya. Ingat, Allah itu laisa kamitslihi syai'un, jadi tidak sama dengan makhluk apapun. Yang dimaksud putih ini adalah tidak berwarna, artinya bersih. Kalau sudah melihat tubuh ini, tampaklah sekalian alam, baru dia tahu yang dikatakan laisa kamitslihi syai'un dan mukhalafah itu. Inilah yang dikatakan lam ya'rif, lam yahzuk. Apabila merasa, dapatlah kamu. Iman zauk itu bukan dengan dibaca-baca, melainkan dengan rasa.
yang dikehendaki makrifat di dalam tafakur. Satu saja yang ada, la maujudun ilallah. Kalau sudah makrifat, semuanya kembali kepada yang punya hak. Dunia ini firasat, induk akhirat. Maksudnya selama di dunia berpikirlah bagaimana di akhirat nanti. Maha ruang di akhir nanti pecah 8, surga itu 8 dan neraka itu untuk para kafirun, tidak ada untuk Islam. Kalau tidak ada nahwu dan tafsir, tidak akan jalan tasawuf dan filsafat, karena pembukaannya untuk menjalankan faham. Seperti la, iki yang bermakna tiada, min itu bermakna dari, hal bermakna adakah, kaifa itu bagaimana, illa itu kepada, huwa adalah engkau. Nabi Muhammad SAW itu manusia luar biasa, tetapi jangan salah paham, beliau manusia dijadikan masukkan dirimu ke dalam dirimu, yakni masuk ke sama tengah hati atau ke pusat hati. Kalau dapat masuk, akan tampaklah akhirat. Caranya berkhidmatkan diri kita. Kalau orang menyebut hu, ini belum kelu benar lidahnya, masih kaulah Allah. Kalau kalau lidahnya kelu, ha jalan sendiri, rahasia Tuhan itulah tubuhnya. Kalau menguap, ini pertanda kelalaian pikiran ha, inilah urat nadinya hakiki. Kalau ha sudah berjalan sendiri, bersilah orang itu. Inilah nyaman senyaman-nyamannya. Banyak orang mengetahui Tuhan, tetapi mengapa sedikit yang mengenal Tuhan? Yang dikatakan kosong itu nyata. Inilah diri maha suci. Diri maha suci itu terlindung oleh zat, sifat. Zat itu kodim, tentulah sifatnya pun kodim. Zat itulah yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat itu bercahaya. Cahaya zat itu dikatakan nurullah atau nur Allah, atau lebih tepat lagi nur zat Allah. Dari nur zat Allah inilah jadilah nur Muhammad. Tentu nur Allah itu nurnya Muhammad. Nur Muhammad yang ada pada diri Muhammad, Rasulullah itu nur Allah juga. Zat itu diri Allah, maha suci dari segala sesuatu. Subhanallah, tidak ada sesuatu besertanya, berdiri sendiri, tidak memerlukan tempat, tidak pula mengambil tempat, tidak bertempat. Zat yang mentajalikan rahasia dirinya. Adapun rahasia dirinya itu berwujud nur. Nur sewaktu ditajalikan, hidupnya dengan zat. Nur inilah kejadian yang awal. Nur itu bernyawakan zat, maka dikatakan zat itu nyawanya nur. Yang disebut kosong itu nyata. Inilah diri maha suci. Diri maha suci ini terlindung oleh zat dan sifat. Zat itulah yang disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat itu kodim dan sifat itu kodim juga. Zat itu bercahaya, cahayanya bernama nur. Nur zat itu perhimpunan segala sifat asma dan af'al, atau sifat asma dan af'al itu berhimpun pada zat. Kalau sudah paham zat itu dirinya Muhammad Rasulullah SAW, dirinya Muhammad Rasulullah, zat itu diri kita juga. Kenalah kita diri rahasia Tuhan. Diri Muhammad Rasulullah SAW itulah diri rahasia Tuhan. Di tengah hati itu perhimpunan tubuh, hati, nyawa, rahasia, semua itu berhimpun pada ruh yang kudus. Ini rahasia yang maha kuasa, ini yang berkuasa pada diri manusia. Kalau kita tafakur dan semua berhimpun pada sama di tengah hati, berkhidmatlah seluruh zohir dan batin, lenyap pada sama tengah hati. Di sini kita akan mendapat pelajaran yang berkata-kata itu wafi syiri ana. Pelajaran yang kita dapat ini tanpa huruf, tanpa suara. Kita dapat paham dengan diri sendirinya. Yang bisa memperoleh ini ahli hakikat dan makrifat. Allah Subhanahu wa ta'ala dia awal, dia akhir. Tapi Allah tidak berawal,
dan tidak berakhir. Siapa yang dilihat oleh kamu? Jalan ini mesti dipelajari. Tidak dapat jalan ini, bisa konyol segala pendapat di dunia. Karena supaya tetaplah yang disembah dengan yang menyembah. Ketahuilah yang ada pada diri kita dan pada sekalian alam sejagat raya ini hanya keadaan Tuhan yang berlaku dan kekal dengan sendirinya. Tataplah pandangan kita hanya zat Allah yang ada dan sifat Allah yang ada, hingga lenyap masuk pada sifat Allah dan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jasad dengan rohani sudah satu, rohani pun dengan nurani sudah satu, dan nurani pun satu dengan robani. Robani kekal dengan Robul Izzati, dan kita syahadat saja menyaksikan Islamlah kamu semuanya. Hidup dalam Islam, mati dalam Islam, di akhirat pun dalam Islam. Itulah Islam. Islam ini selamat, kosong di hadapan kamu menunjukkan adanya zat asam, dan zat asam menunjukkan adanya zat mutlak. Zat mutlak menunjukkan kosong maha ruang, zat semata-mata. Zat itu bukan Tuhan, melainkan sifat bagi Tuhan. Sedangkan Tuhan itu zatnya zat, Robul Izzati, Tuhan sekalian zat. Setelah Robul Izzati, bersyahadatlah kamu. Selesailah Islam kamu, sudah dipandang, dikenal, ditunjuk. Benarlah penyaksian kamu. Ini hanya sedikit uraian tentang tauhid, bagaimana dan siapa sebenarnya Allah itu. Kalau Allah itu hanya nama dari Tuhan yang disembah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau ini sangat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.